Di tengah tuntutan pekerjaan, tekanan finansial, dan masalah pribadi, ada orang yang mudah sekali goyah, ada juga yang tetap tenang dan mampu bangkit meski berkali-kali jatuh. Perbedaannya bukan pada seberapa berat hidup mereka, melainkan pada ketangguhan emosional dan ketenangan batin yang mereka miliki. Video ini akan membahas bagaimana Anda bisa membangunnya secara bertahap. Sebelum masuk ke langkah-langkah praktis, mari kita pahami dulu dua konsep utama. Ketenangan batin bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap jernih dan tidak larut berlebihan dalam kekacauan yang terjadi di luar diri. Emotional resilience atau ketangguhan emosional adalah kemampuan untuk menghadapi tekanan dan kegagalan, beradaptasi dengan perubahan, bangkit kembali setelah jatuh, tetap mampu berfungsi dan mengambil keputusan meski dalam situasi sulit. Beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Orang yang tenang berarti tidak pernah sedih atau marah. Tidak benar. Orang yang tenang tetap punya emosi, tetapi mampu mengelolanya. Kalau saya sering cemas atau sedih, berarti saya lemah. Tidak. Emosi adalah bagian normal dari manusia. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya, bukan apakah emosi itu muncul atau tidak. Tujuan kita bukan menjadi manusia tanpa rasa, melainkan menjadi manusia yang mampu merasakan, memahami, dan mengelola emosinya dengan sehat. Langkah pertama, membangun ketenangan batin adalah menyadari dan menerima emosi, bukan melawannya. Seringkali kita menahan emosi. Saya tidak boleh marah, saya tidak boleh sedih, atau justru larut total dalam emosi. Marah meledak-ledak, cemas tidak berhenti. Latihan sederhana yang bisa Anda lakukan adalah berhenti sejenak ketika emosi muncul. Tanyakan pada diri sendiri, saat ini saya sedang merasa apa? Marah, kecewa, takut, malu, cemas, sedih. Namai emosi tersebut. Misalnya, saat ini saya sedang merasa cemas. Saya merasa kecewa karena harapan saya tidak terpenuhi. Berikan izin pada diri Anda untuk merasakan. Katakan dalam hati, wajar jika saya merasa seperti ini. Perasaan ini tidak salah dan tidak perlu saya tolak. Dengan menyadari dan menerima, emosi seringkali menjadi lebih tenang dibanding ketika kita menolaknya atau melawannya. Ketenangan batin bukan dimulai dari menghilangkan emosi, tetapi dari berdamai dengan keberadaan emosi itu sendiri. Langkah 2, menciptakan jarak sehat dengan pikiran. Selain emosi, sumber kegelisahan yang besar adalah pikiran-pikiran yang berputar terus-menerus. Untuk membangun ketangguhan emosional, kita perlu belajar menciptakan jarak sehat dengan pikiran. Sadari bahwa pikiran bukan fakta. Contoh, pikiran, saya pasti gagal. Fakta, belum tentu, itu baru dugaan atau kekhawatiran. Amati pikiran seperti awan yang lewat. Anda bisa membayangkan, pikiran datang dan pergi. Anda adalah langitnya, bukan awannya. Gunakan kalimat, saya sedang punya pikiran bahwa, misalnya, bukan saya tidak berguna, tetapi saya sedang punya pikiran bahwa saya tidak berguna. Perbedaan kecil ini membantu Anda tidak lagi menyatu sepenuhnya dengan pikiran. Menyadari bahwa Anda bisa mengamati pikiran, bukan selalu harus mengikutinya. Inilah dasar dari mindfulness. Hadir dan menyadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa langsung bereaksi berlebihan. Langkah 3, menjaga pondasi fisik untuk menopang emosi. Ketenangan batin dan ketangguhan emosional sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Sulit untuk tenang ketika kurang tidur, tubuh sangat lelah, pola makan tidak teratur, tidak pernah bergerak atau berolahraga. Beberapa hal dasar yang sering diremehkan tetapi sangat penting. Tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan jam tidur yang relatif tetap. Kurangi penggunaan gawai menjelang tidur. Tidur yang baik membantu otak mengolah emosi dengan lebih sehat. Gerak tubuh secara rutin, tidak harus olahraga berat. Jalan kaki, stretching atau olahraga ringan 10 hingga 20 menit per hari. Aktivitas fisik membantu mengurangi stres dan kecemasan.
Makan dengan lebih sadar. Perhatikan apa yang Anda makan, bukan hanya kapan. Hindari berlebihan ketika stres. Emotional eating. Tubuh yang relatif seimbang akan membuat kita lebih kuat menghadapi tekanan, tidak mudah meledak atau jatuh hanya karena satu masalah. Mengurus tubuh bukan hal terpisah dari ketenangan batin, justru menjadi pondasi penting bagi stabilitas emosi. Langkah keempat, mengelola stres dengan mengubah cara pandang. Orang yang memiliki emotional resilience bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi mereka memiliki cara pandang berbeda terhadap masalah. Beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan ketika menghadapi situasi sulit. Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Alih-alih cuma bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Coba bertanya, apa yang bisa saya ambil sebagai pelajaran? Bagian mana yang masih bisa saya kendalikan? Fokus pada langkah konkret yang bisa Anda ambil, seberapapun kecilnya. Apakah ini akan terasa sama beratnya 5 tahun dari sekarang? Pertanyaan ini membantu memberi perspektif. Apakah saya sedang bereaksi berlebihan karena lelah atau emosi sesaat? Kadang-kadang masalah terasa jauh lebih besar hanya karena kita sedang sangat lelah. Bukan berarti kita harus selalu positif, tetapi kita berlatih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan terburuk dari setiap kejadian. Mengubah cara pandang adalah salah satu kunci untuk membuat hati lebih tenang, bahkan di tengah masalah yang belum terselesaikan. Langkah kelima, membangun sistem dukungan atau support system. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi semua hal sendirian. Emotional resilience juga terbentuk dari hubungan yang sehat dengan orang lain. Beberapa langkah praktis: kenali orang-orang yang bisa Anda percaya. Teman dekat, pasangan, keluarga, mentor. Bukan harus banyak, tetapi berkualitas. Belajar bercerita dengan jujur, bukan hanya berpura-pura kuat. Mengungkapkan apa yang Anda rasakan, tanpa harus menuntut mereka memberi solusi. Kadang didengarkan saja sudah membantu. Jaga jarak dari hubungan yang sangat toksik. Jika ada orang yang terus-menerus meremehkan, menghakimi atau menjatuhkan. Jaga batas yang sehat demi menjaga ketenangan batin Anda. Pertimbangkan bantuan profesional bila diperlukan. Konselor, psikolog atau coach bisa membantu memberikan perspektif dan alat bantu yang lebih terstruktur. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri dan ingin bertumbuh. Langkah keenam, melatih syukur dan makna hidup. Ketenangan batin tidak hanya datang dari mengurangi stres, tetapi juga dari menemukan makna dan menghargai hal-hal baik yang masih ada. Beberapa latihan sederhana. Latihan syukur harian. Setiap malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Tidak harus hal besar, bisa hal-hal kecil yang sering terlewat. Refleksi makna. Tanyakan pada diri sendiri, nilai apa yang penting bagi saya? Keluarga, kejujuran, kontribusi, pembelajaran? Dan apakah hari ini saya hidup mendekati nilai tersebut, meskipun sedikit? Membantu orang lain. Ironisnya, membantu orang lain seringkali membuat kita merasa lebih kuat dan berarti. Tidak harus besar, mendengarkan, memberi dukungan kecil, atau sekedar bersikap baik. Ketika kita merasa hidup punya makna, tekanan tetap ada, tetapi tidak lagi terasa hampa dan tanpa arah. Sebagai rangkuman, langkah-langkah untuk membangun ketenangan batin dan emosional resilience adalah menyadari dan menerima emosi, bukan terus melawannya. Menciptakan jarak sehat dengan pikiran, menyadari bahwa pikiran bukan selalu fakta. Menjaga pondasi fisik, tidur, gerak, dan pola hidup dasar yang sehat. Mengelola stres dengan mengubah cara pandang dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Membangun sistem dukungan melalui hubungan yang sehat, melatih syukur dan mencari makna dalam keseharian. Proses ini tidak instan, tetapi setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan memperkuat Anda untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video lain seputar pengembangan diri, kesehatan mental, dan kebiasaan yang menumbuhkan ketenangan dalam hidup. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari hidup Anda yang paling membutuhkan ketenangan saat ini, dan langkah mana yang ingin Anda mulai praktikkan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.